Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah melihat ke timur kali ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hati Lo Sheng. Su Lingyun, putri tertua dinasti Ventian, berpakaian hijau dan sangat merawatnya di sekte Qingyun setelah dia meninggalkan wilayah timur. Su Lingyun masih menunggunya di sana karena Lo Yan. Dia tidak punya waktu untuk bernafas dan dia tidak bisa kembali sampai sekarang. Memikirkan dirinya menyeret Su Lingyun sepanjang istana, menabrak tembok satu demi satu, dia tampak tercela. Sementara Su Lingyun tersenyum acuh tak acuh, karena persyaratannya selalu sangat rendah. Mungkin dia selalu seperti mentor pencerahan baginya. Melakukan yang terbaik dalam segala hal, tapi dia tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Jadi Lo Sheng tiba-tiba merasakan rasa bersalah di hatinya. Namun Lo Sheng menjadi terkenal di Istana Awan dan kemudian menjadi kuat di wilayah tengah. Reputasinya yang besar telah dikembalikan. Sekarang itu cukup untuk menjaga keamanan Su Lingyun. Namun, pemimpin sekte Qingyun, Xi Jingtian, bukanlah orang bodoh. Jadi bagaimana dia bisa berani membiarkan Su Lingyun dirugikan sedikit pun? Jadi Lo Sheng tidak mengkhawatirkan keselamatan Su Lingyun, tetapi janjinya untuk kembali ke wilayah timur telah lama tertunda. Bagi yang lain, 4 tahun adalah kecepatan yang tidak terbayangkan, tetapi Lo Sheng awalnya ada beberapa peluang untuk kembali ke timur wilayah. Namun karena masalah Lo Yan, dia akhirnya memilih menghabiskan waktunya untuk berlatih, sehingga sepertinya Lo Sheng telah meninggalkan Su Lingyun. Sekarang ada 2 cara untuk kembali ke wilayah timur. Yang pertama adalah melalui susunan teleportasi dan memasuki reruntuhan sekte kelas 6. Dan yang lainnya adalah dengan melakukan perjalanan langsung dari wilayah tengah. Jika itu adalah Lo Sheng di masa lalu, dia mungkin akan memilih jalur terpendek dan langsung menuju susunan teleportasi. Tapi sekarang, Lo Sheng tiba-tiba santai, dan waktu sepertinya tiba-tiba bertambah berkali-kali lipat. Dia membawa kedua wanita itu ke timur, atau memilih untuk pergi ke timur melalui seluruh wilayah tengah, dan mencapai wilayah timur. Saya belum pernah ke wilayah timur, kata Neng Yudi sambil tersenyum tipis. Sepanjang perjalanan ke timur, kedua wanita itu tampak dalam suasana hati yang baik. Lo Sheng tidak tahu apakah mereka masih memiliki simpul di hati mereka. Setidaknya mereka tidak menunjukkannya di permukaan. Xiao Yoqin berkedip dan juga tersenyum. Saya juga belum pernah ke sana, tapi saya ingin melihat di mana Lo Sheng dibesarkan dan melihat kampung halamannya. Sebenarnya wilayah timur hanyalah perpanjangan dari wilayah tengah. Namun masih jauh lebih besar daripada wilayah barat dan tempat lainnya. Itulah mengapa eksistensi seperti dinasti surga terbakar lahir di sudut wilayah timur. Dengan kecepatan Lo Sheng dan kedua wanita itu hanya butuh 1 hari dengan kecepatan penuh. Namun mereka bertiga berjalan dengan santai dan menganggapnya sebagai jalan-jalan. Jadi kecepatannya melambat. Setelah mereka berjalan selama 6 atau 7 hari kemudian, mereka tiba di dinasti Ventian. Lo Sheng mengambil 2 sosok seperti peri dan berdiri di gerbang kota dinasti surga terbakar. Segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya, terutama 2 gadis seperti Xiao Yoqin dan Neng Yudi. Dengan karakter temperamental seperti itu, dia tampak seperti peri dalam lukisan. Lihat, anak laki-laki itu begitu sombong sehingga dia membawa 2 wanita cantik ke ibu kota kekaisaran. Jika kita menjadi sasaran para bajingan dari ibu kota kekaisaran itu, kita pasti akan mendapat masalah lagi. Hanya bercanda, lihatlah budidaya anak laki-laki itu dan budidaya kedua wanita itu. Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Saya khawatir mereka semua adalah orang-orang di alam dewa penerangan, terutama laki-laki yang mungkin berada di alam pil dewa. Jadi jika Anda berani membuat masalah pada mereka,
Anda mencari kematian. Beberapa warga sipil dan prajurit berbisik di belakang. Tentu saja mereka bertiga sepenuhnya dikecualikan dari suara-suara ini. Di wilayah timur, prajurit tingkat tertinggi adalah Alampil Dewa, dan prajurit terkuat di seluruh wilayah timur adalah Xinjing Tian, pemimpin sekte Istana Qingyun, yang merupakan sekte bawaan Istana Yunani. Namun Neng Yudi dan Xiao Yoqin sama-sama tidak tertarik dengan ibu kota Kekaisaran Ventian. Jadi Neng Yudi tidak akan menjelaskan secara detail, karena dia mengendalikan Istana Awan yang setara dengan mengendalikan kota Yunhai, yang memiliki banyak keluarga bangsawan, dan itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan ibu kota Kekaisaran Ventian. Adapun Xiao Yoqin, dia dibesarkan di kota Sutian. Kota Sutian itu adalah kota besar yang terkenal dengan warisannya. Meski dihancurkan oleh sekte Tianxi, sebelumnya kota Sutian belum melepaskan semua kota besar di wilayah tengah. Tapi tentu saja perasaan Lo Sheng benar-benar berbeda. Setelah mengunjungi kembali tempat lama, dia juga menghela nafas dalam hatinya. Setelah bergerak maju seperti ini, Lo Sheng dan kedua wanita itu tiba di pintu sekte Qingyun. Di pintu masuk sekte Qingyun mungkin ada semacam kegiatan yang diadakan hari ini. Beberapa diaken dari sekte Qingyun berdiri di kereta Ventian, menjaga pintu masuk sekte Qingyun. Melihat Lo Sheng, Neng Yudi dan Xiao Yoqin berjalan ke sini, seorang diaken melirik dengan ringan. Dan ada ekspresi terkejut di wajahnya, karena diaken ini tidak bisa mengetahui tingkat budidaya Lo Sheng dan Neng Yudi sama sekali. Tetapi untuk Xiao Yoqin, dia bisa mengidentifikasinya sebagai prajurit Alampil Dewa. Meskipun efektivitas tempur Xiao Yoqin mungkin tidak sebaik beberapa pejuang yang sangat kuat, tanpa mengendalikan tubuh Yin Ungu, budidayanya di Alampil Dewa masih dapat menakuti beberapa pejuang, terutama di wilayah timur, di mana Alampil Dewa mudah untuk dikalahkan, dan kekalahan itu adalah tempat di mana orang-orang kuat berada. Sekarang diaken itu melayang di atas kereta terbang, melompat turun dari kereta terbang, dan menganggukkan tangannya ke arah Lo Sheng dan yang lainnya. Maaf, kalian bertiga, apa yang kalian inginkan dari sekte Qingyun? Lo Sheng tersenyum tipis, memandang diaken di depannya dan berkata sambil tersenyum. Diaken Chou, apakah Anda tidak ingat saya? Diaken Chou ini adalah diaken yang menjaga kolam ikan hantu saat itu. Sekarang dia mungkin dipindahkan untuk menjadi diaken inspeksi. Sepertinya dia telah diturunkan pangkatnya. Hati diaken Chou bergetar dan dia memandang pria di depannya dengan heran. Faktanya, Lo Sheng memberinya perasaan yang sangat familiar sejak awal, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi bagaimanapun juga, Lo Sheng telah pergi selama lebih dari 4 tahun. 4 tahun ini adalah proses seorang anak laki-laki tumbuh menjadi seorang pemuda, dan selama proses ini kekuatan Lo Sheng telah meningkat pesat dan menjadi lebih kuat. Dengan perubahan seperti itu, temperamen juga berubah. Jadi bagaimana dia akan coba bisa mengenalinya? Setelah dia melihatnya dengan hati-hati, matanya tiba-tiba terbuka dan sebuah kemungkinan tiba-tiba muncul di benaknya. Lo Sheng! Karena meskipun tidak ada berita dari wilayah tengah dan wilayah timur, banyak berita yang masih dikirimkan melalui sekte Qingyun. Dan Lo Sheng adalah murid yang berasal dari wilayah timur dan sekte Qingyun. Bagaimana mungkin sekte Qingyun tidak memperhatikannya? Faktanya, berita apapun tentang setiap gerakan Lo Sheng dan beberapa patah kata akan disampaikan dari wilayah tengah, hanya jika ada kesempatan. Melihat ekspresi terkejut diaken Chou, Lo Sheng sedikit mengangguk dan memberi isyarat diam. Diaken Chou mengangguk sedikit, mengendalikan dirinya dan tidak berteriak keras. Ketika Lo Sheng sedang berlatih di pantom kolam dalam ikan ilusi, Diaken Chou dengan jelas ingat bahwa dia ingin mencapai puncak khusus untuk Lo Sheng, tetapi dia dihalang oleh para tetua itu. Meskipun para tetua itu dihukum oleh Xinjing Tian dan salah satu dari mereka dibunuh di tempat oleh Xinjing Tian selama kompetisi semua puncak. Tetapi setelah masalah berangsur-angsur mereda, para tetua dibiarkan menyelesaikan masalah. Namun masalah Diaken Chou bukanlah akar penyebab kemarahan Xinjing Tian.
Jadi para tetua itu menemukan alasan untuk menurunkan pangkatnya menjadi diakan patroli. Mengapa Anda diturunkan menjadi diakan patroli? Lo Sheng bertanya dan aneh. Diakan Cho sangat gembira, dia tahu apa status Lo Sheng sekarang. Tidak mungkin untuk mendaki, tetapi karena Lo Sheng bertanya, masalahnya mungkin berubah. Beberapa hal mungkin sangat sulit bagi orang seperti dia, tetapi bagi Lo Sheng sekarang, itu mungkin hanya masalah kata-kata. Jadi dia secara singkat membicarakannya. Lo Sheng mengangguk sedikit. Sebelum dia bisa berbicara, Neng Yudi yang berada di sebelahnya sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan. Saya belum pernah ke sekte King Yun dan saya berpikir bahwa tidak ada hal yang membosankan di sekte kelas 2. Tidak tahu apa maksudnya. Bagaimana Xin Jingtian mengaturnya? Jika dia bertemu dengan saya, dia akan disalahkan. Saat memanggil master sekte dengan nama depannya, Diakan Cho memasang ekspresi aneh di wajahnya. Tapi siapa wanita ini? Namun Diakan Cho terlalu pintar untuk menanyakan pertanyaan secara acak. Tapi dia menebak-nebak dalam hatinya. Melihat penampilan Diakan Cho, Lo Sheng tersenyum tipis dan berkata, Oke, karena pemilik sah telah berbicara, pasti tidak ada masalah. Tuan yang sebenarnya... Sekarang, setelah Lo Sheng berbicara, Diakan Cho berani bertanya, gadis seperti peri ini adalah... Lo Sheng mengangkat bahu. Dia adalah penguasa istana awan Anda. Sebagai sekte kelas 2, sekte King Yun adalah sekte yang berafiliasi dengan istana Yundian. Namun bagi sebagian besar murid dan diakan di seluruh sekte King Yun, Yundian hanya bisa menjadi legenda. Jumlah murid yang diterima Yundian dari sekte King Yun terlalu sedikit. Setiap 3 tahun ada kompetisi tingkat tinggi, dan hanya 3 teratas yang berhak menginjakkan kaki di jalan King Yun. Ada ratusan ribu murid di sekte King Yun, sehingga dapat dikatakan bahwa hanya 1 dari 100.000 yang dapat terpilih. Dengan cara ini, para elit dari sekte King Yun harus bersaing dengan 4 sekte kelas 2 lainnya di sekte King Yun. Dan pemimpin sekte King Yun mereka sebenarnya hanya dapat dianggap sebagai diakan di istana Yundian. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk posisi penatua. Dari sini bisa dibayangkan betapa tingginya pangkat istana Yundian. Lo Sheng kembali bersama Neng Yudi kali ini dan tidak berniat menyembunyikan apapun, jadi dia mengatakannya secara langsung. Tapi dia tidak mempertimbangkan kemampuan Diakan Cho untuk menanggungnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Neng Yudi. Wajahnya penuh kepanikan dan dia terdiam sesaat. Mungkin ada beberapa tetua di Istana Awan yang telah mengunjungi sekte King Yun, tetapi kepala istana belum pernah ke sana secara langsung. Jadi Diakan Cho tidak dapat membedakannya untuk sementara waktu. Tetapi reaksi Diakan Cho dianggap cepat, dan dia membungkuk kepada Neng Yudi. Kemudian dia berkata dengan hormat, Penguasa istana telah datang langsung ke sekte King Yun. Saya akan pergi dan memberi tahu tetua sekte sekarang. Terlepas dari apakah orang di depannya adalah penguasa istana atau bukan, pada akhirnya terserah pada Xin Jingtian untuk mengidentifikasinya, dan dia harus melakukan tugasnya dalam mengklasifikasikan. Setelah mengatakan itu, Diakan Cho buru-buru melompat ke kereta terbang dan berlari menuju sekte King Yun. Cho tua, apa yang Anda lakukan terburu-buru? Tanya Diakan inspeksi di dekatnya. Tapi bagaimana Diakan Cho bisa peduli terhadap orang lain? Tanpa berhenti sama sekali, dia langsung menuju ke istana King Yun. Ada apa? Melihat Diakan Cho mengabaikannya, Diakan yang berpatroli itu mengutuk. Namun Diakan lainnya juga bertanya-tanya apa yang terjadi sekarang. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan 3 orang berdiri di gerbang sekte King Yun. Budidaya ketiga orang ini tidak jelas, dan masing-masing dari mereka terkejut, dan ekspresi mereka menjadi gugup. Memikirkan cara Diakan Cho pergi dengan tergesa-gesa, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius. Tidak peduli siapa 3 orang di depan mereka, mereka bukanlah orang yang bisa mereka sakiti. Setelah Diakan Cho pergi sejenak dan kemudian sesosok tubuh kekar datang langsung ke sisi ini. Itu adalah Xin Jingtian, pemimpin sekte King Yun. Pemimpin sekte.
Para diakon juga pandai mengamati kata-kata dan ekspresi. Melihat kemunculan Xin Jingtian yang tergesa-gesa, mereka tahu bahwa 3 orang yang berdiri di depan sekte tersebut memiliki banyak latar belakang, tetapi mereka tidak dapat menebak identitas mereka. Xin Jingtian melayang. Pertama dia melihat Lo Sheng dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika dia melihat ke arah Neng Yudi, ekspresinya penuh hormat. Saya melihat penguasa istana. Saya tidak tahu penguasa istana ada di sini secara langsung. Jadi ini sebuah kesalahan saya. Mohon maafkan saya. Di istana awan, Neng Yudi juga merupakan sosok yang melihat awal tetapi bukan akhir dari naga. Xin Jingtian hanyalah seorang diakan. Setelah bertahun-tahun dia tidak memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi penatua karena budidayanya telah berhenti di alam pil dewa. Ketika para diakan melihat pemimpin sekte melakukan upacara akbar tersebut, hati mereka berdebar kencang ketika mendengar kata Tuan Istana. Meskipun tidak ada kerajaan dewa di wilayah tengah, tetapi status penguasa istana dari Istana Awan pada dasarnya setara dengan kaisar kerajaan dewa. Sedangkan wilayah timur dan sekte Qingyun hanya dapat dianggap sebagai sebuah wilayah Istana Awan. Tapi mereka tidak pernah menyangka apa yang dilakukan penguasa Istana Awan di tempat seperti wilayah timur. Namun diakan ini juga sangat cepat melihat peluang. Mereka mengikuti di belakang Xin Jingtian dan memberi hormat kepada Neng Yudi. Bawahan telah bertemu Tuan Istana. Tapi di kelas manapun mereka berada, mereka semua punya hati untuk berusaha maju. Meski peluangnya kecil, mereka tetap harus menunjukkannya. Pada saat ini, Diakon Cho juga bergegas dengan kereta terbang. Melihat pertempuran dalam sekejap mata, dia masih tidak mengerti bahwa sosok seperti peri itu pasti adalah penguasa istana Yundian. Dia melompat turun dari kereta terbang, berdiri bersama diakan lainnya, dan membungkuk kepada Neng Yudi. Neng Yudi melirik Diakon Cho dengan ringan, tapi berkata dengan ringan, "Saya baru saja mendengarnya." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xin Jingtian tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Kepala istana bertanya kepadanya, bagaimana mungkin dia tidak gugup. Dia tiba-tiba teringat bahwa masalah Diakon Cho masih berhubungan dengan Lo Sheng. Meskipun dia memang menghukum beberapa tertua dengan berat pada saat itu, tapi para tetua yang berantakan ini terkait erat dengan 7 klan bangsawan utama. Jadi sulit baginya untuk menekan mereka semua, dan Diakon Cho ini sendiri tidak memiliki latar belakang. Jadi dia pasti telah dibalas oleh orang-orang itu. Tapi bagaimana dia seorang pemimpin sekte bisa mengurus banyak hal? Kali ini, Lo Sheng kebetulan menabraknya, dan Neng Yudi bertanya lagi. Jadi dia sangat membenci para tetua itu. Setelah ini, dia juga harus mengambil tindakan tegas untuk memperbaikinya. Bawahan pantas mati, jadi mereka tidak tegas. Sekte Qingyun akan dihukum berat di masa depan. Adapun Diakon Cho, saya harus mengatur ulang pengaturannya. Xin Jingtian menundukkan kepalanya. Mendengar itu, para diakan patroli lainnya memandang Diakon Cho, dan hati mereka tiba-tiba menjadi menakjubkan. Sekarang setelah penguasa istana Yundian turun tangan dan pemimpin sekte telah berjanji lagi, nasib Diakon Cho mungkin telah berubah total. Setelah semua orang mundur, setelah Diakon Cho diturunkan jabatannya, para diakan patroli telah sering mengganggunya. Sekarang kekayaan Diakon Cho telah berbalik. Sekarang Diakon Cho juga sangat bersemangat, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa nasibnya bisa dibalik hanya dengan satu kata. Melihat ekspresi tegas di wajah Xin Jingtian, Neng Yudi tersenyum ringan dan berkata, "Oke, saya hanya bepergian dengan Lo Sheng di wilayah timur. Tidak ada yang salah, jadi Anda tidak perlu terlalu gugup." Kata-kata Neng Yudi membuat Xin Jingtian merasa sedikit lebih santai. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah penguasa istana muncul di sekte Qingyun secara langsung, dan dia membuka mulutnya untuk dimintai pertanggungjawaban yang benar-benar membuatnya takut. "Tuan Xi, jangan terlalu gugup." Lo Sheng juga tersenyum ringan. Xin Jingtian tersenyum tipis. "Anda jangan menyebut saya dengan kata master sekte. Anda harus memperlakukan saya dengan setara." Prajurit menilai senioritas berdasarkan kekuatan,
Bahkan jika Loseng benar-benar keluar dari sekte Qingyun, kekuatan Loseng telah mencapai titik di mana Xin Jingtian mengaguminya. Namun Loseng berkata dengan serius, "Saya dari sekte Qingyun, jadi wajar jika saya memanggil Anda dengan Master Sekte, dan tidak ada yang salah dengan itu." Sekarang Loseng mengatakan ini. Xin Jingtian tidak bisa membantah, tetapi kata-kata ini membuat Xin Jingtian menghela nafas. Loseng adalah orang yang merindukan perasaan lama. Faktanya, sebelum Loseng berkompetisi di seluruh puncak, dia, Xin Jingtian, tidak memberinya setengah uluran tangan. Dan Loseng masih mengandalkan kekuatan sendiri untuk memperjuangkan segalanya. Bagaimana dia bisa berharap bahwa hanya dalam beberapa tahun dia akan menjadi orang nomor 1 di wilayah tengah? Beberapa waktu yang berlalu, Xin Jingtian juga mengetahui tentang upacara budidaya ganda Neng Yudi dan Loseng. Namun, sekte Qingyun hanya menyiapkan hadiah yang murah hati untuk mereka berafiliasi dengan Istana Yundian. Tetapi sebagai sekte kelas 2, dia tidak memenuhi syarat untuk berkunjung secara langsung. Kali ini, Loseng tiba-tiba kembali ke wilayah timur. Meskipun ada anggota keluarga Loseng di wilayah timur, hambatan terbesar bagi Loseng tetaplah putri Su Lingyun. Di bawah bimbingan Xin Jingtian, Neng Yudi dan Xiu Yoqin mengikuti di belakang dan mengunjungi seluruh sekte Qingyun. Pada saat ini, Loseng menggunakan energi sejati untuk mengirimkan suaranya dan bertanya kepada Xin Jingtian, "Master Sekte, di mana Guru Su?" Mengetahui Loseng akan menanyakan pertanyaan ini, jadi dia menjawab dengan jujur. "Setelah Anda meninggalkan wilayah tengah, Su Lingyun masih menjadi tahanan rumah di istana. Tetapi setengah tahun kemudian, saya membawanya kembali ke sekte Qingyun, dan dia kembali ke puncak Xiuyu sebagai mentor." Xin Jingtian pernah berjanji kepada Loseng bahwa selama dia ada, Su Lingyun tidak akan dirugikan oleh siapapun. Dia tidak bisa membantu Su Lingyun mendapatkan kembali tahta, tapi dia bisa menjaga keamanan Su Lingyun. Setahun kemudian, ketika berita ketenaran Loseng di konferensi seni bela diri sampai ke Xin Jingtian, janji ini secara alami berubah. Xin Jingtian mengetahui hubungan antara Su Lingyun dan Loseng pasti akan menjadi sosok inti Yundian di masa depan. Sehari setelah menerima berita tersebut, Xin Jingtian pergi ke istana Ventian secara langsung dan menendang putra mahkota Su Rui yang telah dipromosikan ke tahta, kemudian Su Lingyun dibebaskan dari tahanan rumah. Setelah Su Qian menghilang, Xin Jingtian menjadi satu-satunya perwakilan Yundian di wilayah timur. Jadi siapa di seluruh istana Ventian yang bisa menjadi musuhnya? Lagi pula, seluruh dinasti Ventian hanyalah sebuah dinasti di kerajaan Fana. Mereka sama lemahnya dengan bayi di depan para pejuang. Jadi semua pejabat militer di pengadilan tercengang karena terkejut. Tetapi tidak ada yang berani melompat keluar dan mengatakan sepatah kata pun. Namun beberapa prajurit alam pil dewa yang tinggal dalam pengasingan di istana surga terbakar tidak mau campur tangan sama sekali, dan dia membiarkan Su Ling membuat pemilihannya sendiri. Haruskah dia menggulingkan Su Rui dan naik tahta sendirian, atau pergi ke wilayah tengah untuk bergabung dengan Loseng? Namun pilihan Su Lingyun mengejutkan Xin Jingtian. Dia tidak memilih untuk membunuh Su Rui, juga tidak menjadi ratu pertama di dinasti Ventian. Dan dia memilih melanjutkan karirnya sebagai mentor. Sekarang, Xin Jingtian menceritakan situasi Su Lingyun setelah Loseng pergi. Loseng mengangguk dengan lembut, dengan senyuman di wajahnya. Harus dikatakan bahwa Xin Jingtian telah melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Tetapi Su Lingyun bersedia untuk tetap di puncak Xiuyu. Itu juga mengejutkan Loseng. Saat keduanya menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan suara, dan Neng Yudi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang Anda bicarakan?" Ini ekspresi malu muncul di wajah Xin Jingtian karena Loseng menggunakan energi sebenarnya untuk mengirimkan suara. Dia tentu saja tidak ingin dua wanita di sebelahnya mendengar kebenarannya. Tetapi ketika penguasa istana menanyakan hal ini kepadanya, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Loseng tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak ada, hanya berbicara tentang beberapa hal yang terjadi di sekte Qingyun. Xiudi, Yoqin, karena Anda di sini, Anda dapat meminta Master Sekte Xi untuk membawa Anda berkeliling, karena ada beberapa hal yang harus saya tangani."
Meskipun Sioyokin tidak berbicara, tapi matanya tertuju pada Loseng. Melihat warna yang berkelap-kelip di matanya, dia tahu dengan jelas dan punya beberapa tebakan. Sebaliknya, Neng Yudi masih bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Xin Jingtian yang berada di depan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan istana, silakan duduk di istana King Yun dulu, dan saya akan membawa Anda untuk mengunjungi puncak sekte King Yun nanti. Loseng menemukan alasannya dan pergi. Sementara Sioyokin dan Neng Yudi mengikuti Xin Jingtian dan langsung menuju istana King Yun. Begitu Xin Jingtian memasuki aula King Yun, dia mengatur seorang pelayan untuk menyambutnya. Tetapi sebelum masuki aula, Sioyokin berdiri di pintu aula utama. Neng Yudi melirik Sioyokin dan bertanya, "Apa yang Anda lakukan?" Sioyokin tersenyum tipis. "Bukan apa-apa, saya hanya merasa ada yang tidak beres." "Ada apa lagi?" Neng Yudi bertanya lagi. Sioyokin berhenti berbicara dan memasuki istana King Yun dengan kepala terangkat. Neng Yudi melututkan kening, tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan gadis itu. Dia menggerakkan langkah lotusnya dengan ringan, melingkari tubuhnya, dan berhenti di depan Sioyokin. Dia menghadapi Sioyokin dan berkata, "Ada apa dengan Loseng?" Sioyokin tentu tahu karakter Neng Yudi. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat Neng Yudi. Tapi Sioyokin tidak mau ikut campur dalam urusan Loseng, atau dia tidak berani ikut campur. Tapi Neng Yudi mengajukan pertanyaan. Benar saja, itu hanya langkah kecil, tapi Neng Yudi menolak untuk melepaskannya. Sioyokin tersenyum tipis. "Itu benar, tapi menurut saya lebih baik lupakan saja." "Apa yang terjadi?" Suara Neng Yudi semakin dalam. Di istana, Xin Jingtian telah meminta para pelayan untuk mengatur teh, kue-kue, dan bahkan set meja dan kursi dengan makanan lezat. Dia sedang menunggu Neng Yudi masuki istana 33 murid elit sekte King Yun. Dia mengatur para murid berlatih untuk dilihat oleh penguasa istana. Namun, kedua wanita itu berdiri di depan gerbang istana, tidak tahu harus berkata apa. Sioyokin berkata dengan tenang, "Loseng lahir di wilayah timur, dan dia lahir di sekte kelas 2 ini. Meskipun dia bukan orang yang sentimental, mungkin ada beberapa orang yang berbelas kasih di sini." Mendengar ini, Neng Yudi merasa masam di hatinya. Berbeda dengan Sioyokin, dia adalah seorang wanita dengan sifat yang kuat. Membiarkan Sioyokin bersama Loseng telah menyentuh intinya, mungkin bukan yang terakhir. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan suasana hatinya, namun wajahnya masih mengalami beberapa perubahan yang tidak terkendali. Melihat ekspresi Neng Yudi yang tidak nyaman, Sioyokin tersenyum dan menghibur. "Bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir? Jika tidak, itu tidak normal. Tidak masuk akal." Neng Yudi dengan marah bergegas ke istana King Yun. Xin Jingtian sedang bersiap menunggu Neng Yudi mengambil tempat duduknya. Neng Yudi sudah dengan marah tersandar di kursi naga di tengah. Tepat ketika melihat ekspresi marah tuan istana, Xin Jingtian pun menjadi gugup dan tidak berani berbicara. Adapun Sioyokin, dia berjalan menuju Neng Yudi dengan mudah. Dia duduk di sebelah Neng Yudi dan tiba-tiba berkata dengan serius, "Tidak peduli apa, ini adalah pilihan Loseng. Dia sudah menjadi suami Anda, jadi Anda harus menerimanya." Meskipun hubungan Neng Yudi dan Sioyokin tidak baik, mereka telah rukun seperti ini selama beberapa waktu. Meskipun hubungan mereka bukan saudara perempuan, mereka sudah sangat harmonis di permukaan. Jadi ada rasa simpati satu sama lain. "Apakah Anda tidak ingin pergi dan melihat-lihat?" Sioyokin tiba-tiba berbisik. Neng Yudi bahkan tidak memikirkannya dan langsung menjawab, "Tidak." "Benar-benar tidak mau?" Sioyokin duduk semakin dekat dengan Neng Yudi. "Saya tidak mau." Sikap Neng Yudi tidak lagi begitu tegas. Melihat ejekan yang diungkapkan oleh Sioyokin, dia berkata, "Ayo pergi dan lihat diam-diam." Xin Jingtian ragu-ragu sejenak di sini. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar Neng Yudi berkata dengan dingin, "Dia akan sih, kemana Loseng pergi?" Pertanyaan ini agak sulit untuk dijawab dan Xin Jingtian, jadi dia sekali lagi menundukkan ekspresi malu.
Apakah Anda masih ingin saya menemukannya sendiri? Neng Yudi menatap Xin Jingtian dan berkata, saya tidak berani. Lo Sheng pergi ke puncak Xiaoyu dan saya akan mengantar Anda ke sana sekarang. Kata Xin Jing tepat. Pada akhirnya, Neng Yudi adalah tuan yang sebenarnya. Xin Jingtian lebih suka menyinggung Lo Sheng untuk membunuhnya. Selain itu, Lo Sheng, seorang pria yang bermartabat, jelas lebih murah hati daripada seorang wanita. Tapi dari segi perasaan, bahkan jika dia memukul Xin Jingtian sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa Neng Yudi akan bermurah hati. Jadi kedua gadis itu dipimpin oleh Xin Jingtian, langsung menuju puncak Xiaoyu. Di puncak Xiaoyu, beberapa bulan yang lalu untuk melawan kekuatan hitam, dia menghancurkan puncak-puncak ini. Namun pada akhirnya dia tetap mempertahankan puncak-puncak di wilayah timur. Jika tidak, seluruh 33 puncak Sekte Qingyun mungkin akan dimusnahkan sekarang. Setelah tertegun beberapa saat di bawah puncak gunung, sosoknya terbang ke atas. Di lereng gunung puncak Xiaoyu adalah tempat para murid luar berada, dan di atasnya adalah tempat mentornya berada. Ketika Lo Sheng melewati lereng gunung, dia melihat sejumlah besar prajurit berkumpul di lereng gunung. Arenanya. Mata Lo Sheng berbinar. Dia mengatur nafas, kemudian perlahan mendekat. Di atas arena ada dua murid berjubah hitam sedang bertarung. Mengapa murid-murid dalam berkompetisi di sini? Lo Sheng juga sedikit bingung. Saat dia menatapnya, ada sedikit kejutan di wajahnya. Ternyata itu Mo Chan. Mo Chan adalah teman pertama Lo Sheng ketika dia memasuki Sekte Qingyun. Dibandingkan dengan ketika Lo Sheng pergi, temperamen Mo Chan juga telah berubah secara signifikan. Namun bakat Mo Chan rata-rata dan dia bahkan tidak memiliki ketekunan yang cukup. Dalam banyak kasus, Lo Sheng mendorongnya jauh-jauh sebelum dia bisa melanjutkan. Pada awalnya, Lo Sheng juga berselisih dengan kepala keluarga Mo karena Mo Chan. Sepertinya setelah dia pergi, Mo Chan juga berusaha keras. Saat ini, Mo Chan sedang berada di atas ring, mengeluarkan energi aslinya, namun kekuatan lawannya tidak lemah, bahkan sedikit lebih kuat dari Mo Chan. Tapi Mo Chan memiliki ketekunannya, sangat ulet. Tidak peduli beberapa kuat serangan balik lawan, dia menggertakkan gigi dan menolak mundur selangkah. Mo Chan memang telah berubah. Lo Sheng menghela nafas dalam hatinya, tetapi di bawah pengamatan ini alisnya berkerut, karena orang lain di atas ring jelas jauh lebih kuat dari Mo Chan. Dia sepertinya bisa melawan Mo Chan dengan mudah. Dia juga memiliki ekspresi lucu di wajahnya, dan serangan di tangannya hanya menggoda Mo Chan dalam kebisingan. Dan dia mendengar pria itu mencibir sambil menyerang. Puncak hujan kecil, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menduduki peringkat pertama di 33 puncak? Itu hanya karena Lo Sheng. Begitu Lo Sheng pergi, belum. Bukankah Anda menunjukkan sifat asli Anda? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.